Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita membahas mengenai pendahuluan dari kriptografi 2 ya. Jadi selama 1 semester ke depan nanti kita membahas mengenai asimetrik kriptografi. Nah, simetrik kriptografi bedanya dengan simetrik kriptografi yang sudah kita pelajari di kriptografi 1 adalah di penggunaan kuncinya, di mana pada saat kriptografi 1 dalam proses N-Zipper dan proses D-Zipper, ini key yang digunakan adalah sama. Nah, kalau yang di asymmetric key, kuncinya adalah pasangan ya, separate. Jadi satu kita sebut sebagai kunci private dan satunya sebagai kunci public. Jadi karena kuncinya ini merupakan kunci pasangan yang berbeda, nah kita sebut ini sebagai asymmetric key. Jadi kalau ada sebuah plain text yang di-encrypt menggunakan public key, dikirim berupa ciphertext, hanya bisa dibuka menjadi plain text lagi menggunakan pasangan private key-nya. Jadi kalau misalnya sendernya adalah Bob, maka hanya bisa dibuka oleh Bob private key. Sebaliknya, kalau untuk tujuan authentication, sebuah dokumen biasanya hash-nya itu akan di-encrypt menggunakan private key dan dibuktikan menggunakan public key. Jadi yang terpenting adalah harus pasangan ya. Nah, konsep asymmetric key ini sebetulnya sudah merupakan konsep yang lama, tapi implementasinya memang dibanding symmetric key jauh lebih belakangan. Kalau yang symmetric key, perkembangan awalnya waktu itu yang sudah kita coba adalah additive key ya, atau shift key, atau lebih dikenal sebagai Caesar Zipper, di mana awal perkembangannya adalah sekitar 40 tahun sebelum Masehi, jadi udah lama sekali. Sementara kalau yang di asymmetric key, yang paling diterima luas adalah RSC ya, itu baru setelah Perang Dunia Kedua. Nah, konsep ini sebetulnya meskipun sudah lama diperkenalkan. Jadi kalau di trace dari nama orang Egypt ya, Mesir. Jadi mereka punya dua nama, satunya nama yang diperkenalkan ke publik dan satunya nama yang hanya dikenal di kalangan khusus. Jadi ada true name dan ada good name. Atau ada great name dan ada little name. Jadi nama ini, good or little name, itu dikenal oleh publik, tapi yang nama sebenarnya itu benar-benar hanya akan disampaikan ke orang-orang yang tertentu. Nah, sebetulnya kenapa sih kita perlu asymmetric key gitu ya? Padahal symmetric key sudah cepat, kemudian sudah diterima luas gitu ya, mulai dari dash, triple dash, meskipun ada kelemahan dan ini sudah nggak banyak digunakan, diganti IS. Nah, tapi muncul asymmetric key dan biasanya memang dipakai dua-duanya. Nah, mereka di-develop asymmetric key, kita develop utamanya untuk menjawab dua isu ini, yaitu masalah key distribution dan masalah digital signature. Nah, di masalah key distribution, kalau key symmetric key, umumnya ketika kita punya dua orang yang ingin berkomunikasi ya, orang satu, orang kedua, maka kunci yang perlu disimpan hanya satu. Ya kan?
Ya, 1 di sini. Tapi begitu ada orang berikutnya, yang ketiga, maka kunci yang diperlukan tambah 2. Ya kan? Kalau ada yang 4, berarti nambah 3. Kalau ada N di titik, berarti nambah N-1, gitu kan. Sehingga kalau ada 1 miliar orang, tentunya kita bisa hitung nih, kalau jumlahnya N, berarti kan tinggal ditambah gini ya, dan seterusnya, sehingga sigma Q-nya itu sama dengan 1 tambah N-1 kan N kan, tapi jumlahnya adalah N per 2 jumlahnya. Berarti equal kira-kira N kuadrat per 2. Sehingga kalau ada 1 miliar orang di dunia, sekarang kan 7 miliar tuh, berarti dia butuh kuncinya 1 miliar pangkat 2 bagi 2. Gitu. Jadi kalau satu kunci itu butuh katakan mungkin kuncinya yang 128 byte gitu ya, atau kira-kira 16 byte. Nah, ini bisa kita kalikan nih, 1 miliar, 1 miliar. 1 miliar itu giga ya, 1 miliar giga. Berarti ada 16 kali 1 miliar giga. Berarti kita kira-kira butuh 16 juta terabyte. Bayangin hanya untuk nyimpan kunci. Apalagi dengan 7 miliar orang. Sehingga masalah key distribution dan penyimpanan kunci itu menjadi masalah di symmetric key. Untuk penyimpanan kuncinya dia perlu KDC. KDC itu key center distribution ya. Key distribution center. Nah, beda dengan di asimetrik. Kalau kita punya, kita harus nyari. Nah, ini tempat nulis. Jadi kalau kita punya key itu asimetrik key 2 orang, orang 1 dan orang 2, maka untuk 2 orang ini hanya butuh nyimpen 2 key public, 2 key private, ya kan? 2 kali 2. Kalau ada 3, tinggal nambah lagi, tinggal nambah yang ketiga, ya kan? Ditambah 2. Kalau ada 4, ditambah 2. Jadi deret ukur. Jadi kalau ada N, berarti tinggal 2N. Jadi kalau ada 1 miliar orang yang butuh key asimetrik key, hanya butuh 2 miliar. Jadi kalau ada masing-masing key 16 byte, hanya 32 terabyte. Jadi bayangin 32 terabyte bandingannya dengan ini 16 juta terabyte. Itu signifikan sekali. Dan juga masalah distribusi kuncinya, dia bisa pakai public key infrastructure atau pakai mekanisme Diffie-Hellman. Nah, selain itu, ada kebutuhan juga untuk digital signature. Kalau digital signature menggunakan symmetric key tentu tidak bisa kan, karena kuncinya kunci yang akan dibuktikan dan kunci untuk membuka sama, sehingga kuncinya bisa nggak rahasia lagi. Sementara di kunci asimetrik, karena kuncinya ada yang kunci private dan kunci public, gitu, maka ketika kita tanda tangan sebuah dokumen, cukup hash-nya di-encrypt menggunakan kunci private, maka orang lain yang kalau terbuka menggunakan kunci publik pasangannya, maka orang lain yakin bahwa dokumen tersebut ditandatangani oleh si pemilik kunci private tersebut. Nah, ini awalnya diperkenalkan ya asimetrik ini oleh Diffie-Hellman tahun 1976 dan kemudian berkembang. Yang paling banyak digunakan saat ini adalah RSA, Reverse Samir-Adelman, dan juga mungkin sudah mulai yang ECC, Elective Cryptography. Nah, mengingat hal tersebut,
Asymmetric key punya keunggulan di masalah distribution key dan juga untuk signature ya, dan juga untuk mungkin non-repudiation. Tapi kenapa sih symmetric key masih dipertahankan? Kenapa kok nggak semuanya menggunakan asymmetric key? Jawabannya karena memang asymmetric key itu karena hal tersebut, masalah keunggulannya, karena untuk pertahanan keunggulan tersebut ada cost-nya ya. Jadi matematik yang kompleks. Kalau di symmetric key, unsur-unsur penyusunnya itu adalah matematik yang sederhana, yang diulang-ulang, ikutin beberapa pola tertentu. Akibatnya, asymmetric key ini prosesnya sangat lambat. Jadi lambat sekali. Yang symmetric key cepat. Nah, sementara yang mau kita encrypt, plain text-nya itu bisa banyak gitu ya. Bisa besar. Bisa 1 terabyte. Nah, contoh case-nya, kalau kita mau mengencrypt satu hard disk, itu yang Windows based menggunakan BitLocker. Nah, kalau satu hard disk 1 terabyte mau di-encrypt, tentu kalau mau metode enkripsinya lambat, seperti asymmetric key, kapan kelarnya. Nah, itu yang membuat symmetric key dan asymmetric key saat ini berjalan bareng. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang, terutama yang paling banyak digunakan adalah ketika teman-teman akses website yang secure HTTPS. Itu pada kenyataannya, realnya, ketika sesi dimulai, konten dari server yang secure tadi sebenarnya di-encrypt menggunakan symmetric key AES. Nah, cuma masalahnya bagaimana kunci itu didistribusikan, kunci yang akan digunakan untuk tiap session, nah itu yang dijawab oleh asymmetric key. Sehingga symmetric key dan asymmetric key saat ini adalah saling melengkapi ya. Yang satunya karena ada kemampuan untuk distribusi kunci, kemudian bisa menentukan non-repudiation, sementara yang symmetric key karena cepat dan secure, lebih untuk kunci panjang kunci yang sama dia lebih secure dibanding asymmetric key. Nah, ini secara umum idenya adalah dari asymmetric key ya. Kalau kita punya plain text, kemudian ada algoritma encipher atau enkripsi, dia menjadi ciphertext. Maka ciphertext ini bisa kita distribusikan di channel yang public atau nggak aman. Nah, ciphertext yang diterima didecrypt dengan kunci pasangannya ya. Menjadi plain text. Nah, bagaimana kunci didistribusikan, bagaimana kunci di generate, itu adalah prosedur yang terpisah dari komunikasinya. Dalam hal ini kalau Alice sama Bob itu bisa menggunakan channel publik untuk distribusi kuncinya. Nah, biasanya yang paling banyak digunakan itu adalah public key infrastructure. Itu yang digunakan untuk website atau email kita akses secure ya. Tapi kalau untuk tujuan berdua, channel distribusi kunci ini biasanya mereka ketemu dulu gitu ya pada saat awal, kemudian kuncinya ditukar berdasarkan Diffie-Hellman algorithm. Gitu. Pak, nah, secara ya. Mau nanya Pak, Ya. itu untuk kan yang tadi perbedaan yang simetrik sama asimetrik kan yang untuk yang distribusi kuncinya itu Pak, itu kalau yang public key-nya itu Pak, di antara semua user yang menggunakan sistem asymmetric key, apakah public key-nya sama Pak? Oh, enggak, beda. Makanya kan di sini di key distribution, kalau ada 2 orang, nah kalau ada 2 orang yang berkomunikasi, ya, maka ini nyimpen 2, yang ini nyimpen 2. Berarti kalau ada 2, butuh 2 kali 2, berarti 2N kan. Berarti butuhnya 4, karena masing-masing dia nyimpen private key-nya, private, kemudian sama public key-nya. Nah, jadi ini pasangan, jadi masing-masing berbeda. Private key-nya berbeda, disimpan rahasia, public key-nya tiap orang masing-masing nyimpen.
dan itu rahasia. Makanya kalau ada N orang, nah kita cukup menyimpan 2N, karena satunya private, satunya public. Jadi masing-masing kunci private dan kunci publiknya berbeda. Gitu. Jadi tentu yang kunci publiknya berbeda. Dan ini disimpan kalau di public infrastructure di certified authority ya. Jadi ya masing-masing biasanya ini web server itu Cisco, Huawei, ada Google, kemudian ada yang lain-lain itu disimpan ya di CA root itu. Nah ini public key-nya ya tentu yang bersesuaian beda-beda. Nah teman-teman kalau akses ini HTTPS itu kan di situ ada yang gambar kunci ya, ada nanti bisa diklik kanan bisa dilihat key public key yang tersimpan di website teman-teman itu dari mana saja sih itu bisa dilihat. Jadi public key-nya beda-beda. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, masih. Nah, berikutnya tentang ini ya klasifikasi dari asymmetric key secara umum penggunaannya. Yang pertama adalah untuk enkripsi dan dekripsi. Cuma karena lambat, biasanya ini digunakan untuk mengenkrip bagian kecil dari message. Biasanya bagian kecil itu yang bisa menggambarkan message. Jadi kalau ada message gede gitu ya, message-nya di hash. Nah, hash ini yang dienkrip menggunakan asymmetric key. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk digital signature, kan? Provide authentication, bisa juga untuk non-repudiation. Jadi pengirim atau ya rata-rata pengirim tidak bisa mengelak bahwa yang mengirim bukan dia. Kemudian bisa juga untuk key exchange, ya kan? Ketika sebuah website kita mau akses secure website, ketika session mau dimulai, nah kunci yang digunakan selama session, kunci simetrik itu dipertukarkan atau ditentukan menggunakan key exchange asymmetric key. Tapi kalau 2 orang, key exchange-nya bisa menggunakan Devi-Hellman key exchange. Itu adalah aplikasi key exchange di asymmetric key juga. Nah, secara umum sama sebetulnya. Ada konsep plain text dan ada ciphertext ya. Cuma memang bedanya yang di symmetric key kuncinya sama, tapi asymmetric key kuncinya pasangan. Selain itu, di ciphertext ketika kita belajar di kriptografi 1, mulai dari kriptografi klasik sampai kriptografi modern, plain text ya diperlakukan sebagai karakter-karakter gitu ya, baik sendiri-sendiri di stream cipher maupun dalam satu blok cipher. Nah, bedanya di asymmetric key, message-nya ini diperlukan sebagai angka, jadi sebagai integer. Jadi kalau kita punya integer gitu, yang panjangnya tertentu mengikuti standar asymmetric key, bisa yang 2048 atau 1024 bit. Nah, ini diberlakukan sebagai integer yang panjangnya sesuai bitnya. Jadi ini diberlakukan sebagai sebuah angka. Makanya prosesnya jadi jauh lebih lambat dibanding simetrik. Bisa dalam ratusan atau mungkin 1000 kali lebih lambat ya. Nah, proses enkripsinya karena ini menggunakan kunci pasangan, maka dari plain text untuk mendapatkan ciphertext ada sebuah fungsi ya, fungsinya disebut fungsi asimetrik, salah satunya RSA menggunakan kunci public. Sebaliknya dari ciphertext untuk mendapatkan plain text kita menggunakan algoritma asimetrik, ya kan? Biasanya sama ini algoritmanya, tapi kunci yang digunakan adalah kunci private. Nah, semua fungsi sebetulnya bisa punya lawannya kan, tapi justru di kunci asimetrik yang paling utama adalah agar ada
one way function ya. Nah, ini tadi. Jadi kita harus mencari sebuah fungsi di mana ini apa pulpennya kadang ini ya. Jadi dari set X menjadi set E ada sebuah fungsi di mana kita mestinya dapat fungsi yang mudah untuk memetakan dari X ke Y. Tapi sebaliknya, kalau kita nyari fungsi inverse-nya, itu nyaris tidak dimungkinkan. Bisa sih, tapi hanya untuk katakan kunci yang panjangnya kecil. Kunci yang panjangnya 16 bit itu masih bisa. Tapi begitu panjangnya 1024, pekerjaan ini menjadi pekerjaan yang mungkin butuh ratusan tahun menggunakan komputer yang ada saat ini. Jadi konsep ada namanya one way function, di mana ketika kita menggunakan fungsi ini untuk memetakan plain text ke ciphertext mudah. Tapi kalau kita mencari fungsi inverse-nya itu sangat susah. Tapi ada cara di mana kalau menggunakan kunci inverse-nya, fungsi yang sama itu bisa digunakan untuk menghitung C menjadi plain text. Kemudian ada trapdoor one way function juga. Di sini jadi mirip dengan Y aja. Jadi kalau kita punya Y, kemudian apa namanya, kita mau mencari X gitu, dia mudah. Tapi sebaliknya kalau mau menghitung X dari Y, mustahil gitu ya. Nah, beberapa contoh fungsi matematik yang memenuhi hal tersebut, itu contohnya adalah ini. Di integer ya, kalau di yang koma-koma gitu, kalau teman-teman mau menghitung katakan A sama dengan B kali C gitu kan. Maka tentunya kalau untuk mendapatkan C, teman-teman tinggal B bagi A gitu kan. Nah, kalau untuk bilangan apa namanya real yang pecahan, nah itu nggak masalah. Ini bukan tantangan gitu ya. Yang menjadi tantangan adalah ketika kita harus mencari komponen integernya. Terutama komponen integer itu adalah dua bilangan prima. Jadi kalau ada bilangan n, katakan n itu 6 gitu ya. 6. Maka 6 itu adalah 2 kali 3. Ini prima pertama, ini prima kedua. 6. Gampang kan? Tapi kalau bilangan n ini adalah bilangan banyak 1024 bit atau yang 2048 bit. Ini sekitar 700 desimal ya. Nah, kebayang bahwa kalau kita bikin sebuah angka prima, composite prima, maka kita mau mencari komponen penyusunnya itu sulitnya luar biasa. Sampai hari ini yang 1024 belum terpecahkan, tapi yang 786 sudah menggunakan teknik-teknik tertentu. Sehingga kalau kita punya dua bilangan prima yang besar, yang satunya juga besar, katakan di 1024 bit, dikalikan, kita dengan mudah mendapatkan ini. Tapi sebaliknya, kalau ditentukan ini, kita tidak akan bisa menemukan penyusunnya dengan mudah. Itu yang disebut sebagai one way function atau trapdoor function. Sehingga ketika salah satunya yang lain lagi adalah ini Y pangkat X pangkat K modulus N. Kalau untuk menghitung Y nggak masalah, karena berapapun kita bisa ya dengan teknik tertentu. Tapi kalau kita diberikan angka Y untuk mendapatkan X, nah itu yang merupakan one way function, susah.
Kalau angkanya masih kecil sih bisa. Kalau koma-koma bisa, tapi di kriptografi yang kita gunakan adalah bilangan integer ya. Nah, itu yang merupakan landasan matematik di mana kriptografi asimetrik itu ditemukan. Nah, bagaimana kunci public key itu disimpan dan didistribusikan? Nah, salah satunya menggunakan public key infrastructure. Selain yang direct ya, Diffie-Hellman key exchange namanya. Diffie-Hellman key exchange. Nah, salah satunya pakai Diffie-Hellman key exchange juga bisa, tapi biasanya itu untuk ekosistem yang kecil ya, atau 2 orang. Metodenya sama sebenarnya. Di Diffie-Hellman key exchange, seseorang sudah agree dengan kunci tertentu, tapi real kunci yang akan digunakan itu sebetulnya bisa ditransfer, tapi tidak pernah ditransfer real lewat jaringan. Nah, kalau menggunakan public key infrastructure, maka kuncinya itu sudah di-create ya. Si pengirim sebelumnya dia sudah meregister kuncinya itu ke registration authority dan dia request ke certification authority, oke, disimpan. Jadi ini disimpan ya. Kemudian recipient itu dia nanyanya ke verification authority, benar nggak bahwa kunci publik ini punyaan website ini atau punyaan sender ini. Nah, maka sebuah dokumen itu bisa dikirim ke recipient menggunakan private key-nya ini. Nah, si recipient akan buka dokumen yang dikirim menggunakan public key dari sender. Kemudian yang banyak digunakan juga adalah ketika kita mengakses secure web ya. Jadi ketika web server pertama kali diakses oleh kita sebagai klien, kita akses pertama, maka yang dikirim oleh web server ketika pembentukan session itu adalah kunci simetrik yang relevan, symmetric session key. Ini dienkrip menggunakan asymmetric key, dienkrip menggunakan private key-nya si web server. Maka klien ketika mau akses, dia nanya ke certificate authentication, ke CA, untuk menanyakan benar nggak sih public key-nya si web server adalah ini. Kalau dia benar, maka si klien ketika opening session, dia akan membuka message itu menggunakan public key-nya web server ini. Kalau valid, maka dia akan menggunakan session key, symmetric key session, untuk komunikasi selanjutnya. Sehingga konten web page berikutnya dalam satu sesi ini akan di-encrypt dan di-decrypt menggunakan symmetric session key yang diterima. Nah, selain itu, aplikasi lainnya adalah untuk digital signature. Nah, kalau yang non-digital signature, contohnya untuk mengencrypt message, mungkin message hash, itu pengirim mengencrypt menggunakan private key-nya pengirim ya. Penerima membuka menggunakan public key-nya si penerima. Jadi ketika tapi tergantung sih ya. Jadi untuk case, jadi ada beberapa skenario sebetulnya. Jadi ada skenario pertama itu message yang akan dikirim ke penerima itu di-encrypt menggunakan public key-nya penerima, gitu kan. Sehingga penerima tentu dia tinggal mengencrypt menggunakan private key-nya dia.
Tapi untuk case di secure web ini, itu si kunci yang akan digunakan, kunci private, di-encrypt-nya menggunakan kunci private-nya si web server. Sehingga klien membuka menggunakan kunci public-nya web server. Jadi banyak case ya, yang penting pasangan, bahwa kalau ini di-encrypt menggunakan kunci public, yang ini di-encrypt menggunakan decrypt menggunakan kunci private. Kalau di sini dengan kunci private, yang di sini dibukanya dengan kunci public. Nah, yang digital signature, ini khususnya digital signature, tentu yang ingin dibuktikan siapa aslinya kan tentu pengirim ya. Kebenaran ini dari pengirim. Nah, untuk kasus tersebut, maka sebuah message biasanya akan di-hash. Nah, hash-nya ini akan di-encrypt, dalam istilah di sini akan desain menggunakan kunci private-nya pengirim. Nah, mirip dengan yang di web server tadi. Nah, Bob bisa menyimpulkan bahwa hash tersebut memang dikirim oleh Alice kalau dia berhasil mendekrypt message hash tadi yang di-encrypt menggunakan kunci publiknya Alice. Karena memang kunci private dan kunci publik ini berpasangan, maka kalau message ini bisa dibuka menggunakan kunci publiknya Alice, maka Bob berkesimpulan bahwa message ini hanya mungkin kalau di-encrypt menggunakan kunci private-nya Alice. Nah, ini yang digunakan untuk prinsip digital signature. Nah, kemudian bisa juga untuk mengauthenticate sebuah message ya, yang disebut sebagai message authentication code. Ya. Jadi kalau kita punya sebuah message, maka message itu akan dikirim bersamaan dengan hash-nya tentu ya, untuk integrity kan. Tapi untuk authentication, selain dikirim bersamaan dengan hash-nya, hash ini di-encrypt. Di-encrypt menggunakan kunci private-nya si pengirim. Jadi disebut sebagai message plus message authentication code. Kalau hanya untuk sekedar integrity, message dikirim bersamaan dengan hash. Ini dikirim, kemudian message dan message authentication code-nya diterima, message-nya diterima, kemudian oleh Bob, message ini akan di-hash. Hash-nya akan di message authentication code, biasanya dengan kunci private-nya Alice atau tergantung bisa kunci private-nya Bob, tergantung dari mekanisme message authentication code-nya ya. Setelah itu message authentication code yang diterima akan dibandingin dengan message authentication code yang di-generate oleh Bob sendiri. Nah, kalau sama berarti ini valid gitu. Tapi kalau nggak sama tentu akan di-reject. Nah, kira-kira itu teman-teman untuk pendahuluan kuliah kriptografi 2, dan nanti sesuai dengan silabus kita